Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di konten kisah haru orang tua dengan anak disabilitas di season yang kedua ini. Masih ada di meja saya. Ini adalah kumpulan cerita-cerita orang tua yang dibuat pada tahun 2017. Pada saat itu kita mengadakan lomba menulis bagi para orang tua anak supaya kita tahu nih perjuangan mereka di rumah bagaimana. Mungkin ada cerita-cerita yang dapat menginspirasi kita semua. Artinya di sini saya ingin membacakan untuk Anda semua, mungkin dapat menjadi semangat kita atau siapapun yang melihat atau mendengarkan ini, dan supaya bermanfaat. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf apabila saya kekurangan atau tidak baik dalam membacanya, tapi ini pure kita akan bacakan langsung dari tulisan mereka sendiri. Oke, kita akan buka, dan saat ini yang kemarin dari Bu Heni Latifah ya. Sekarang ada dari Ibu Zuhairatun. Ibu Zuhairatun ini adalah ibunya dari Safaatul Marwah yang anaknya terdiagnosa hidrosefalus. Oke, baik, saya akan bacakan ya, mulai bacakan. Semua orang tua berharap anaknya lahir sempurna, tidak kurang sesuatu apapun. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi aku seorang anak yang berbeda dengan anak-anak yang lain. Anakku mengalami disabilitas, tetapi aku percaya dan yakin ada rahasia hidup di balik semua ini. Aku melahirkan anakku dengan penuh perjuangan tanpa didampingi suami aku. Aku harus bisa bertahan agar anakku bisa lahir dengan sehat dan semangat dan selamat. Aku tidak boleh lemah. Aku harus berjuang melawan rasa sakit. Aku tidak mau gagal. Aku harus bisa. Ini adalah anakku yang pertama dan mungkin yang terakhir. Karena aku mengalami infeksi rahim, di mana aku hanya punya 2 pilihan, yaitu menjalani operasi atau tidak. Jika aku menjalani operasi, aku bisa punya anak, tapi akan lahir tidak normal, mengalami disabilitas. Sebaliknya, jika tanpa operasi, aku tidak akan bisa punya anak atau keturunan seumur hidup aku. Dan aku memilih untuk menjalani operasi. Menjalani operasi rahim karena aku ingin punya keturunan. Selama 3 hari aku mengalami sakit yang sangat amat dahsyat. Aku juga mengalami pendarahan karena di hari ketiga cairan dalam rahim aku sudah kering dan posisi anakku sungsang. Jadi anakku tidak bisa lahir normal, tapi aku harus melalui operasi sesar. Aku dirujuk dari Puskesmas Gunung Sari ke Rumah Sakit Wirabakti di Mataram. Jika operasi sampai terlambat dalam waktu 15 menit, aku bersama anakku tidak akan selamat. Aku merasakan kecewa, sedih, putus asa setelah melihat anakku diangkat dari rahim aku. Suara tangis anakku tidak terdengar, dan tubuhnya pun tidak bergerak. Setiap anak yang lahir pasti akan menangis sekeras mungkin, pertanda kalau anak itu sehat dan normal. Mulai hari itu, Sabtu tanggal 31 Oktober 2009, tepatnya sore hari, anakku langsung dipindahkan ke inkubator. Aku masih tidak percaya anakku punya penyakit. Jika dilihat, anakku secara fisik memang berbeda. Dokter memberitahu anakku mengalami hidrosefalus. Ada yang cairan otaknya, dan harus segera dioperasi agar kepalanya tidak bertambah besar. Dan untuk pemasangan selang di kepalanya agar cairan yang ada di kepalanya bisa dialirkan atau dibuang lewat saluran kencing. Biaya operasi pun sangat besar untuk biaya melahirkan.
untuk biaya melahirkan saja aku harus cari pinjaman agar aku bisa segera pulang. Pihak rumah sakit sampai marah karena aku telat membayar semua biaya, yaitu biaya operasi melahirkan, biaya kamar, biaya obat aku dan juga anakku. Belum lagi dokter yang menangani kelahiran anakku meminta aku untuk menyiapkan biaya untuk operasi anakku sebesar 50-100 juta. Uang sebanyak itu aku harus cari di mana? Aku hanya menangis, berharap aku bisa melakukan permintaan dokter sampai akhirnya aku bertekad. Aku harus bisa mendapatkan uang dengan usaha agar anakku bisa sembuh. Apapun yang terjadi saat itu pasti ada jalan keluar, yang terpenting aku mau berusaha. Dengan bantuan teman kuliah, aku mendapat bantuan dana dari gubernur sebesar 80 juta, di mana aku harus melakukan persyaratan-persyaratan untuk diserahkan ke kantor gubernur. Karena keluarga aku termasuk tidak mampu, jadi aku harus mengajukan proposal dana untuk biaya operasi. Tapi selama proses pengurusan persyaratan, aku sering ke rumah sakit. Di sana aku melihat banyak anak yang sudah menjalani operasi yang penyakitnya sama, yaitu hidrosefalus. Kondisinya hampir tidak membaik, sampai setelah operasi ada yang meninggal. Aku merasa takut anakku akan mengalami hal yang sama jika dioperasi. Setelah proses kelengkapan data selesai dan dana pun keluar, aku menolak agar anakku dioperasi. Aku memilih mencari jalan lain, yaitu terapi obat Cina, di mana aturan minumnya harus puasa 2 jam sebelum minum obat dan 2 jam setelah minum obat. Aturan minumnya 3 kali sehari, jadi anakku harus puasa setiap hari selama 12 jam. Itu dijalani anakku sejak umur 1 minggu. Anakku memang anak yang hebat. Anak bayi sudah bisa berpuasa selama 12 jam, seperti orang dewasa. Yang lebih penting, tidak boleh makan makanan dan minum-minuman yang mengandung susu, agar reaksi obatnya lebih cepat dan hasilnya batuk kepala anakku bisa mengeras dan cairan yang ada di kepalanya bisa dikeluarkan melalui keringat. Selama 2 tahun, anakku harus tetap terapi obat karena keadaan ekonomi yang kurang mampu pada saat itu. Aku hanya ibu rumah tangga dan suamiku hanya sopir taksi, di mana pendapatan sehari-hari cukup untuk makan sehari-hari. Sedangkan untuk membeli obat anakku, aku harus menabung sedikit. Kadang aku harus cari pinjaman sampai-sampai aku berani berurusan dengan rentenir. Yang penting anakku bisa tetap minum obat. Dan hasilnya anakku bisa duduk. Matanya sudah bisa melihat dengan normal, bisa berbicara dengan jelas. Tetapi untuk berjalan anakku masih belum bisa. Aku harus cari jalan atau solusi lain agar anakku bisa berjalan. Itu tugas yang penting buat aku. Sampai aku mendapat informasi dari teman suami kalau ada tempat terapi khusus untuk anak disabilitas. Besoknya aku pergi ke tempat terapi itu, yaitu Yayasan Lombok Care. Di yayasan ini anakku banyak mendapatkan pelayanan, baik itu dalam hal pendidikan maupun terapi untuk fisik. Sejak itu pula aku mendapatkan waktu di Yayasan Lombok Care. Di yayasan ini anakku mulai sekolah dan mengikuti terapi, di mana jadwal untuk terapi anak aku setiap hari Selasa dan Jumat. Dan aku selalu mengikuti terapi agar aku bisa melakukan gerakan-gerakan terapi yang sudah diajarkan oleh terapis, supaya aku bisa terapi anakku sendiri di rumah. Dan hasilnya anakku bisa berjalan seperti anak normal lainnya, bisa bergerak, bangun sendiri tanpa harus dibantu.
Anak aku bisa membaca dan menulis, dan banyak hal-hal lain yang memberi nilai positif buat anakku. Terima kasih Lombok Care, jasamu tidak akan pernah kulupakan. Tanpamu, anakku tidak akan bisa seperti sekarang ini. Terus maju di hari-hari ke depannya. Rasa syukur atas segala nikmat yang telah Engkau berikan padaku ya Allah. Hingga saat ini aku masih diberikan kesehatan, agar aku tetap bisa mengantarkan anakku ke Yayasan Lombok Care ini. Allah, I believe in a miracle. Karena sungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Quran Surat Al-Nasr ayat 5. Iqra, memang benar perintah Allah untuk Iqra, membaca yang juga berarti membaca tentang hidup. Alhamdulillah, itulah yang terjadi dalam hidup aku. Aku percaya akan keajaiban or miracle, dan aku yakin itu adalah tangan Allah yang bekerja. Mimpi, doa, usaha, dan keajaiban. Optimis, itu kata-kata terakhirnya. Oke, terima kasih buat Ibu Zuhairatun, ibunya dari Syafaatul Marwah. Dan saya kira ini juga sangat menginspirasi buat kita semua ya, dimana saya sangat tahu ketika Safa ke yayasan memang belum bisa apa-apa. Dia besar kepalanya, jadi belum seimbang, yang mengakibatkan kesulitan berjalan. Jadi pada saat itu kami terapi, diberikan layanan terapi selama beberapa tahun, dan sekarang sudah bisa berjalan, sudah lama sudah bisa berjalan. Tapi juga karena kondisi kepalanya yang memang besar, jadi berjalannya pun tidak lama seperti kita. Jadi dia mudah capek. Tapi yang menarik di sini adalah di mana Safa ini seorang anak yang tegar, dan kami tahu perjuangan ibu bapaknya juga untuk membesarkan, untuk menerapi Safa itu luar biasa. Tapi hasilnya anak ini juga memang pintar, dan Safa sekarang baru masuk ke kelas 1 SMPLB Pelangi Lombok Care. Dan prestasinya Safa sekarang sudah pintar baca puisi, sudah pintar di kelasnya, sudah tampil di panggung 10x20 meter, membacakan puisi, bernyanyi bersama di depan gubernur, di depan kepala kadis Dikbud, di depan pejabat-pejabat. Dan yang paling keren adalah Safa juga membintangi salah satu film produksi kita, yaitu Alma, dan di situ peran Safa sangat penting di peran itu. Dan yang luar biasa di dalam hal seni peran, ternyata Safa itu lancar dalam berdialog di depan kamera. Dan saya pun sempat heran sih, kenapa Safa nggak pernah diajarin untuk teater, untuk berakting depan kamera, tapi kok dia pada saat syuting itu dia merasa, atau saya melihatnya dia seperti terbiasa. Nah, itu saya tanyakan ke ibunya. Jadi ternyata ibunya bilang ketika di rumah ibunya bekerja, Safa tinggal di rumah, dan yang dikerjakan adalah menonton sinetron. Jadi untuk itulah dia juga seneng mengikuti dialog-dialog yang ada di sinetron itu. Jadi akhirnya ketika membuat film, kosakata atau cara berdialognya pun tidak terlihat seperti orang sasak. Jadi seperti kita melihat artis sinetron itu. Ya, sangat luar biasa dan sangat menginspirasi, Ibu. Terima kasih atas ceritanya untuk hari ini, dan semoga cerita ini dapat menginspirasi kita semua. Oke, dan terima kasih sebelumnya. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan cerita anak yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.